Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar dari Cinde, podcast Lawyer Club Andre Macan Lawyers Club. Nah, teman-teman, di podcast ke-1 kita sudah menggali berbagai perspektif tentang pasar Cinde ini. Di podcast kedua, kita lebih fokus mendalami soal pidana, soal hukum pidana. Nah, ini di podcast ketiga ini kita akan menggali dan mendalami soal cagar budaya. Nah, kita sudah bersama Bung Kemas Ari Panji. Siap. Ya, apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Beliau ini tim ahli cagar budaya Kota Palembang, nggak ya? Betul. Juga sejarawan, juga pemerhati budaya, pemerhati soal sejarah dan lain-lain. Nah, Kak Panji, aku manggilnya Kak Panji, tidak apa-apa, Kak? Boleh. Nah, Kak, masyarakat ini kan kadang-kadang tahu bahwa itu cagar budaya. Betul. Kemudian juga ada yang tidak tahu apa nih cagar budaya. Kemudian penyebutannya bisa cagar budaya, tapi ditanya apa tuh cagar budaya tidak tahu. Nah, mungkin dengan ahlinya ini kita tanya, apa dia, Kak? Itu cagar budaya itu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemirsa sekalian yang nonton podcast kali ini, kabarnya podcast ketiga. Jadi kita ngomong soal cagar budaya. Saya sebagai salah satu anggota tim ahli cagar budaya Kota Palembang akan menjelaskan ini. Jadi cagar budaya itu adalah perlindungan terhadap benda-benda yang disinyalir atau diduga atau yang ditetapkan bahwa dia sebuah benda cagar budaya. Dia bisa benda, bisa bangunan, bisa struktur, bisa kawasan. Nah, dia anggap sebagai cagar budaya yang umurnya tentu minimal 50 tahun, dan punya nilai arti penting bagi sejarah itu dewe, ya juga sebagai kota, atau kepada provinsi, kepada masyarakat. Jadi punya nilai penting. Itu paling penting. Jadi catatannya, baik itu benda, bangunan, struktur yang dianggap bersejarah, punya nilai penting dan umurnya minimal harus 50 tahun. Minimal. Ya, jadi kalau di bawah 50 tahun belum pacak ditetapkan cagar budaya. Di Palembang ini banyak juga, Kak, cagar budaya yang usianya lebih dari 50 tahun, Kak. Oh, banyak sekali. Kita kan kota tua. Karena Palembang. Kita kota tua, ya tentu yang peninggalan-peninggalan lama ini banyak, mulai dari Kesultanan, zaman Sriwijaya, zaman kolonial. Kan secara pembabakan sejarah kita dimulai dari sebelum Sriwijaya, ke Sriwijaya, Kerajaan Palembang, Sultan Palembang, zaman kolonialnya ada 3, mulai zaman Belanda, Inggris, Jepang yang menjajah di kita ini, sampai ke zaman kemerdekaan. Sebenarnya kita nih beruntung ya tinggal di Palembang nih, karena memang Palembang nih kota yang bersejarah. Bersejarah dan lengkap. Kalau kita jago. Ini kata kuncinya di situ. Kalau tidak kita jago, hilang kalau. Jadi branding kata tua itu cuman slogan. Iya. Ya kan kemarin beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu atau bahkan 7 tahun yang lalu kan banyak nih orang menyuarakan soal pasar Cinde. Betul. Kemudian juga pasar Cinde ini banyak juga yang ngomong bahwa ini cagar budaya. Betul. Nah, pasar Cinde ini kan unik. Yang ada di Indonesia ini cuma 2, Kak. Di Palembang dan di Semarang ya kalau tidak salah ya. Pasar Johar. Tapi kita sedih tuh rubuh. Hilang lagi ikon kita kan. Oke lah, kurang lebih para pemirsa sudah memahami yang disampaikan oleh Kak Panji tadi, bahwa cagar budaya itu adalah benda, misalnya, Kak, ya. Struktur, ya, bangunan yang usianya itu kurang lebih 50 tahun lah. Minimal 50 tahun atau lebih, dan ditetapkan menjadi cagar budaya. Dan Kota Palembang ini banyak. Ya, salah satunya pasar Cinde, Koboran dan lain sebagainya. Nah, Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa cagar budaya tuh mesti dan harus dilestarikan dan dijaga? Tadi sudah kita sampaikan ya. Ya, karena ada nilai pentingnya. Karena itu suatu kebanggaan. Jadi contohnya ini. Misalnya
Karena tadi nyebut Pasar Cinde, sesuai dengan tema kita. Pasar Cinde itu ngapa dianggap penting? Nah, itu kan jadi pertanyaan besarnya itu. Pertama, dia unik. Nah, dan dia kalau diukur di Indonesia cuma 2. Ada di Semarang, ada di Palembang. Yang struktur bangunannya unik. Dan dia berbentuk tiangnya cendawan. Gitu. Filosofinya ngapa dia tiang cendawan? Karena orang jualan di bawah pohon. Nah, kayaknya pakai pilar-pilar cendawan itu. Yang lainnya kemudian misalnya di Sumatera, kalau untuk kata Pulau Sumatera dia cuma satu-satunya. Nah, artinya kan punya nilai penting nih, punya nilai unifikasi misalnya seperti itu. Kemudian siapa yang nggak tahu dengan Pasar Cinde di Palembang ini? Hampir semua aktivitas masyarakat semuanya ke Pasar Cinde. Karena di situ pasar serba ada lah, lengkap. Mencari barang apapun ada ke sana di sana. Selain dia juga untuk pasar untuk kebutuhan rumah tangga, dapur juga untuk yang lain-lain. Sampai ke pestisida pun ada di sana. Sampai ke untuk baju pramuka ada di sana. Artinya saking lengkap. Nyari baut yang tak kate kan di sana ada. Jadi itu. Nah, nilai penting yang lain ya tadi ini pasar modern. Setelah pasar 16. Ya gitu kan. Nah, jadi begitu dibangun pasar modern pada saat itu, jadi kebutuhan pasar juga. Oke, kalau dijawab kalau soal pasar kan pacak dialihkan, Pak, tapi bangunannya. Nah, balik ke bangunannya dia punya nilai penting. Jadi pertama dia cuma satu-satunya di Pulau Sumatera dan cuma 2 di Indonesia. Itu nilai pentingnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Wali Kota. Kalau sudah ditetapkan harusnya dijaga dong. Nah, itu prinsipnya kan, bukan dirubuhkan. Gitu. Nah, waktu ada Kak Febri, waktu kami juga undang narasumber perspektif budaya ngomong ada perspektif selain hukum, selain budaya, namanya perspektif spiritual, Kak. Iya. Jadi kata dia, kalau kamu ngancur ke cagar budaya, jadi itu akan kualat. Nah, jadi banyak juga yang sudah kualat kira-kira kata Kak Febri, tersangka A, tersangka B, tersangka C. Nah, ternyata di Pasar Cinde itu di belakangnya ada kuburan, Kak. Betul. Nah, kalau sudah ngomong lebih dari satu cagar budaya atau benda-benda sejarah, itu kuburan lama, Kak, ya? Ya, jadi artinya ini sudah juga selain bangunan cagar budaya, dia juga bisa nanti dikategorikan situs. Jadi karena apa di belakang ada makam pendiri dari Kesultanan Palembang. Wow, pendiri Kesultanan Palembang. Iya, namanya Sultan Abdurrahman. Jadi Sultan pertama di Kesultanan Palembang itu makamnya di belakang itu. Yang ada cak rumah-rumahan limas itu kan, pendopoan itu. Nah, itulah makam. Jadi artinya kalau Kak Febri tadi prinsipnya ada kualat, ya kualat dengan para pendiri Palembang sebenarnya, tidak menghargai. Kalau istilah aku keramat, warna kamu rubuh marah. Gitu. Pendiri Sultan Palembang itu. Akhirnya kamu kena kalau kira-kira seperti itu kan. Ada banyak lagi kurasa kuburan-kuburan yang jadi situs yang. Jadi wilayah itu kalau berdasarkan dari sisi sejarah itu adalah tanah tinggi dibanding dengan daerah yang lain. Jadi dia di situ daerah, makanya di Jalan Kolonel Atmo itu disebut dengan Jalan Talang Tuo. Talang Jawo. Artinya talang itu kan tanah yang tinggi. Dibanding dengan tanah rawo kan gitu. Nah, artinya memang daerah-daerah tinggi di situ dan tidak tergenang dengan air. Makanya dia dipilih menjadi wilayah pemakaman kuno gitu loh. Nah, dia baru terbuka ketika era kolonial. Kan Jalan Sudirman yang sekarang kita lewat itu kan baru dibuka. Tadinya tidak ada jalan aslinya, ya Jalan Kolonel Atmo itu. Dulu namanya Talang Jawo. Jadi jalan asli itu ya di situ. Begitu di zaman itu dibuka lah. Dan itu pun menimbun Sungai Tengkuruk yang di depan Masjid Agung. Nah, jadi dia agak lurus sampai ke IP. Nah, itu ditutup, dirapikan, diluruskan jalannya itu. Sementara sungainya dimatikan. Tapi oleh Belanda dibangunlah sungai yang lain menjadi namanya Kedukan. Bahkan ada Sungai Kedukan atau retensi dan sebagainya. Nah, artinya itu jalan baru yang membelah antara Cinde dengan, kalau ke depan Cinde kan ada yang di itu ada tank itu. Nah, ada tank, ada kuburan yang di sudut itu kan, Raden Nangling. Iya. Nah, itu kan kuburan itu dulu menjadi satu, dan di belakang hotel apa itu sekarang Hotel Beston. Beston itu ada makam kuno juga, Candi Angsoko. Jadi memang wilayah itu wilayah situs sejarah sebenarnya. Hilang kalau kayak. Sebagian masih ada kuburannya, sebagian sudah hilang. Ya itu. Sedih juga. Ya,
Iya. Nah, balik lagi ke kuburan yang di belakang Cinde tadi, itu pendiri Sultan Palembang. Betul. Jadi juga bisa disebut apa Raja Palembang. Sultan Palembang. Sultan ya, yang juga melahirkan misalnya Sultan-sultan yang lain. Sultan lain. Ya, sampai ke Sultan Mahmud Badarudin II, pahlawan nasional kita. Oh, bersejarah. Iya. Iya. Nah, kemudian ini Kak, kita nih kan kepengen segala sesuatu itu kan jadi pelajaran ya. Betul. Jadi pelajaran, kemudian ya jadi cerita juga untuk anak cucu kita. Betul. Bahwa cagar budaya, pelestarian budaya, kemudian hal-hal yang unik, yang bersejarah, itu coba dipertahankan. Betul. Nah, cara mempertahankan ini kan sebenarnya ada dengan edukasi ya, kemudian ada juga dengan efek jerah. Betul. Ya. Nah, kalau yang dipelajari, yang kami pelajari, peristiwa yang terjadi, pecak ngeremeh ke kalau bahasa aku, pecak main-main dengan cagar budaya ini, sehingga biasa bela diroboh ke, kemudian sudah inilah tua lah, busuk lah, ini kumuh, kita bangun modernisasi dan segala macam. Pertanyaan itu Kak, sebenarnya kok atau harusnya pihak APH itu kenapa tidak menetapkan undang-undang cagar budaya kepada para tersangka ini Kak? Dan semestinya sepakat atau mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Ari, ya sebenarnya harusnya wong itu tetapkan undang-undang cagar budaya biar ini menjadi efek jerah, kemudian pemimpin kita ke depan itu hati-hati, mewaspadai, jangan sampai cak mana Kak mengatasi dan mengantisipasinya, dan setuju apa tidaknya? Ya, kita masuk ke cagar budaya tadi ya. Jadi salah satu tujuan dan fungsi dari ditetapkannya cagar budaya itu kan salah satu itu perlindungan. Jadi dalam undang-undang cagar budaya itu perlindungan dan pemanfaatan. Perlu diketahui bahwa sebuah cagar budaya itu bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan, tetap boleh. Jadi yang tidak boleh itu menghilangkan dan menghancurkan. Kalau dia cuma perbaikan minor, kecil, misalnya masih bisa, masih pacak lah kalau Jong Palembang itu kan. Tapi kan tidak menghilangkan. Kalau sekarang yang terjadi kan benar-benar hilang. Iya, itu pun kalau tidak diprotes itu tidak ditinggal ke yang bagian depan itu. Itu kan gelombang protesnya kan banyak, termasuk tadi Sep Cinde segala macam. Saya pun juga termasuk penggiat yang menolak itu waktu itu kan. Nah, artinya waktu itu jujur saja saya belum di tim ahli cagar budaya, tapi termasuk di masyarakat yang sivil yang menolak peduli terhadap perusakan cagar budaya ini. Kami masuk dalam aliansi masyarakat peduli cagar budaya. Lanjut lagi, apa yang terjadi sekarang, penetapan para tersangka yang oleh Kejaksaan Negeri ini, Kejaksaan Tinggi ya, Kejaksaan Tinggi ini, bahwa sebenarnya mereka bisa masuk itu kan pintu masuknya itu kan cagar budaya tuh. Harusnya. Diduga perusakan cagar budaya. Itu kan kata-kata yang selalu muncul. Dengan merusak cagar budaya, maka mereka ditetapkan sebagai tersangka. Namun setelah kita baca lebih dalam, yang ditetapkan sebagai tersangkanya itu adalah Undang-Undang Tipikor. Tipikornya tindak pidana dan korupsi. Sebenarnya sebelum masuk ke korupsi, sebelum masuk ke itu kan dia pintu masuknya kan cagar budaya. Ya, bukan tidak mungkin. Menurut saya ini juga bisa dikenakan sebagai pelanggaran terhadap perusakan cagar budaya. Dan ada undang-undangnya. Karena ada undang-undangnya. Nah, yang kedua, kalau ini tidak kita kasih efek jerah, ini akan terjadi. Dan Palembang ini banyak sekali cagar budayanya yang hilang karena dianggap seperti tadi. Sudahlah, itu tato kamu tadi. Biasa baik, cuma sekedar makam, apalah arti makam, misalnya sekedar bangunan, apalah arti bangunan. Nah, karena itu tadi, kita menetapkan sebagai bangunan cagar budaya atau situs cagar budaya atau benda cagar budaya, itu tujuannya untuk dilestarikan. Karena kita harus seimbang loh. Palembang ini kota tua. Kalau semua dibangun modern, mana tuanya? Itu nah kira-kira. Jadi tidak seimbang dengan julukan kita sebagai kota tua, bangunan tuanya tidak ada satupun yang dijaga. Misalnya seperti itu. Contoh, kita ada kawasan kampung tua. Di Jakarta ada kampung tua, kota tuanya. Di Semarang ada kota tuanya. Di Palembang kok ada kota tuanya. Karena memang wilayah-wilayah yang bangunan tua ini tidak pernah dijaga. Nah, jadi belajar dari kasus Cinde, ini ditetapkan
terus besok dihancurkan. Nah, ini kan main-main ini sebenarnya. Nah, tentu inilah pintu masuk dari para penegak hukum. Jangan-jangan ada sesuatu. Kalau bahasa klisenya ada udang di balik batu misalnya kan. Udang di balik godok-godok. Atau udang di balik godok-godok lemak makannya itu kan. Nah, artinya seperti itu. Nah, kalau saya melihat ya harusnya diusut tuntas juga tentang pelanggaran cagar budayanya. Kami baru beberapa hari ini dalam minggu terakhir ini juga sedang rapat dengan pihak Kementerian Kebudayaan sebagai tim ahli cagar budaya kota dan provinsi sedang rapat dengan pihak Kementerian. Ini bocoran juga nih buat bahwa sedang menghitung nilai kerugian dari perusakan cagar budaya ini. Kalau diduga sekarang ini kan hampir 1 M. 1 M. Ya, katakanlah 900-an segala macam itu. Nah, ini ya kita akan fikirkan lagi apakah benar 800 atau 900 atau memang mencapai angka 1, bukan M, 1 triliun. Triliun. Ya, sorry. Karena kemarin Kejaksaan menilai ini ada kerugian sekitar 8 sampai 900 M. Ya, artinya mendekati 1 triliun kan. Kita ini sedang menghitung dari pihak Kementerian Kebudayaan dan kita dari tim ahli cagar budaya juga sedang bersidang itu. Ya, kita akan menghitung ulang. Yang mahal itu nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya. Kalau nilai bangunan, oke, kita hitung bangunan. Ya ini kan? soal Cinde kan? Iya, Cinde ini. Cinde, ya? Kalau kita bilang lahan, ya kita hitung lahan di tengah kota berapa gitu. Nah, yang paling mahal itu adalah nilai sejarahnya. Karena kita tidak akan pernah ada lagi bangunan Cinde yang sama seperti dulu, yang strukturnya ada cendawan. Kalaupun dibangun baru itu tidak akan sama. Pacak kan kita bangun ulang kan, tapi tidak akan sama gitu loh. Itu yang masalahnya. Jadi sesuatu yang sudah hilang itu tidak bisa kembali. Ibarat gelas, kalau sudah pecah, kalau sudah retak, nak dibagusin mau mana ya tetap pecah dan tetap retak gitu kan bahasanya itu kan. Nah itu, jadi itu yang kita sangat sesalkan. Pasar Cinde ditetapkan, tapi untuk dihancurkan. Nah itu tagline kita waktu masih protes dulu kan. Nah kita sempat dimusuhi juga oleh para pejabat negeri ini bahwa kamu tuh cuman pacak ngomong, padahal kita mengingatkan loh. Harusnya berterima kasih dengan para aktivis, para budayawan, sejarawan bahwa mengingatkan bahwa ini akan salah, sesuatu yang salah. Kalau kata bahasa Kak Febri tadi, kualat misalnya kan. Nah, artinya kita sudah mengingatkan ya masih juga dilaju ke ya sekarang terimalah hasilnya seperti itu. Artinya kita sebagai masyarakat sudah mengingatkan. Apalagi di belakang itu ada makam Sultan, pendiri dari Kesultanan Palembang. Artinya kita tidak menghormati leluhur kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau sudah hancur ini? Kan hanya harus berpikir ulang ya. Satu-satunya jalan itu dijadikan ruang publik menurut saya kalau untuk ke depan. Karena jadi dibuat taman luas sehingga makam itu kelihatan dari Jalan Sudirman itu. Jadikan ruang publik atau ruang apa gitu. Kalaupun nanti dibangun ya tentu bangunan yang kembali bermanfaat untuk masyarakat. Karena kemarin dibangun Pasar Cinde itu karena untuk masyarakat kan. Karena dulu sejarahnya di situ dulu ada pasar tumpah yang disebut dengan pasar lingkis. Pasar dadakan kalangan. Akhirnya dipermanenkan oleh pemerintah, dibangunlah Pasar Cinde. Nama Cinde itu sendiri diambil dari di belakang itu ada Candi Walang dari makam tadi. Jadi ada kemungkinan itu terkait seperti itu. Nah, jadi nilai pentingnya sebagai bangunan sejarah, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya ini hilang karena ke nafsu kita ya, nafsu kita sebagai seorang manusia yang mungkin berpikirnya hanya motif ekonomi saja untuk kepentingan saat maupun kelompok. Ya, nah itu. Nah, kalau pemirsa dan Kak Panji juga menonton di podcast kedua yang soal mendalami perspektif hukum. Narasumber Andre Macan SHMH itu juga sudah ngomong Kak, kalau misal nak kita hitung kata Andre Macan itu kerugian negara dengan tindak pidana korupsi, dengan penghancuran cagar budaya Cinde itu sebenarnya kalau nak dihitung itu lebih mahal sebenarnya. Betul itu. Daripada korupsi yang dilakukan oleh yang tersangka itu dibanding dengan robohnya Pasar Cinde, karena dia melihatnya Mbak ini Kak, ini bangunan dia ngitungnya tuh ngitung yang masa lalu, bangunan masa lalu, kemudian pemanfaatan masa sekarang, kemudian pemanfaatan masa depan. Nah itu kalau dihitung ini kan satu menjadi ikon, yang kedua jadi kebanggaan, yang ketiga menjadi kerugian, kerugian masyarakat Kota Palembang, baik kerugian dia sebagai kota tuanya, kerugian dia sebagai fungsi pasarnya,
kerugian soal menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Betul. Jadi kalau memang dihitung, nah tadi sudah dapat bocoran kita, para pemirsa, awal tim ahli cagar budaya lagi sidang, lagi rapat, ngitung soal kerugian tadi. Nah kalau Andre Macan kemarin, dia ngitungnya yang lalu, hari ini, sama ke depan. Jadi kerugiannya itu akan lebih mahal dibanding dengan undang-undang tipikor yang dikenakan dengan para tersangka. Ya, jadi bocoran ini sebenarnya kami pun dalam bersidang itu sebenarnya yang paling kayak kita merasa rugi itu bahwa harta ini tidak ternilai. Tidak sebenarnya. ternilai. Nah, bahasanya itu kan. Tapi kan dalam persidangan tentu harus ada nilai konkret. Kalau memang katakan ruginya berapa? Nah, makanya kita harus menghitung itu. Makanya dugaan sementara itu mencapai 1 triliun. 1 triliun. Ya, itu pun untuk penetapan karena dia harus bersidang kan. Tapi sebenarnya kalau kita secara hakikatnya ini tidak ternilai. Karena kita tidak akan punya lagi yang namanya Pasar Cinde yang punya pilar-pilar dari tiang cendawan itu. Nah, dan dia sudah tidak ada lagi yang katanya cuma ada 2 di Indonesia. Sekarang cuma ada 1 di Pasar Johar itu. Pasar Cinde nggak ada lagi, hanya tinggal cerita. Nah, banyak kasus-kasus ini. Misalnya, ini contoh. Misalnya makam Pangeran Kramojayo itu dihilangkan di 15 Ilir, misalnya. Dihilangkan oleh oknum tertentu, dibeli misalnya. Itu kan kalau diseliti ini siapa? Oh, ternyata ini makam dari Kramojayo. Siapa Kramojayo? Ini Perdana Menteri. Satu-satunya Perdana Menteri dari pribumi yang merupakan menantu dari SMB II. Ketika itu hilang. Menteri waktu Kesultanan, kan? Waktu dari Kesultanan masuk ke zaman kolonial. Presiden. Hanya ketika itu hilang, kita tidak ada cerita lagi, tidak ketik bukti kan. Masih banyak lagi bangunan-bangunan yang lain. Misalnya kita contohkan BKB, kalau kita hilangkan. Rugi tidak kita sebagai anak cucu? Pasti rugi lah. Karena BKB ini ikonik kita dan lain sebagainya. Jadi nilai kerugiannya itu no limit, tak terbatas. Iya, cuman karena dalam persidangan harus ada angka, gitu. Sama pecah kita ngobrol sebelum mulai podcast, Kak. Sebenarnya kalau nak netap ke tipikor, kan pintu masuknya kan dari situ. Tidak mungkin dia nak mengetahui segala. Artinya depan kena juga. Iya. Depan itu kan pintu masuknya cagar budaya, kan. Dan bisa menutup kemungkinan banyak lagi tersangkanya. Banyak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahanlah kita berharap, para pemirsa, kami juga berharap, kemudian publik juga mungkin berharap, kemudian juga pejuang-pejuang kemarin soal Pesep Cinde, pemerhati cagar budaya juga berharap APH ini bisa juga berani menetapkan para tersangka ini, atau ditambah yang lainnya, ditetapkan undang-undang cagar budaya agar ini menjadi efek, Kak, ya. Efek jerah menjadi tujuannya. Efek jerah ke depan. Banyak bangunan kita yang selamat. Iya, jadi dia takut nak ngancur ke ini. Buat kajian dulu, bener cagar budaya. Kalau ini bener, jangan dirobohkan, dibagusi, malah dicantiki, dilestarikan dan dimanfaatkan. Ini untuk ke depan ini gitu, Kak, ya. Nah, ini sebenarnya penegasan baik, Kak Panji, sebagai juga tim ahli cagar budaya. Walaupun kita tadi sudah ngomong panjang, Kak, ya, penegasannya. Karena banyak orang ngomong, Cinde bukan cagar budaya. Ada juga orang ngomong yang tanpa data, tanpa ini, ya. Penegasan ini adalah ada tim ahli cagar budaya. Pasar Cinde itu cagar budaya, Kak? Cagar budaya. Cagar budaya. Karena udah ditetapkan juga. Sudah ditetapkan. Dan penetapan itu ada rating ya, ada tingkatan. Jadi kalau kami karena di tingkat kota berarti menetapkan cagar budaya tingkat kota. Tingkat kota. Kalau dipandang perlu dan ini memang punya nilai penting untuk provinsi, dia akan diusulkan menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Kalaupun dianggap penting untuk negara, akan ditetapkan menjadi cagar budaya tingkat negara atau pusat atau Indonesia. Nah, jadi seperti itu peringkatannya. Nah, semua harus berawal dari bawah. Dari tingkat kota ataupun kabupaten nih ya. Kita contoh kasus ini. Misalnya BKB ini misalnya, Benteng Kota Besar. Kan harus ditetapkan dari kota. Begitu dari kota, terus provinsi, ini punya nilai penting juga untuk provinsi Sumatera Selatan. Ya silakan kita usulkan ke provinsi, nanti ditetapkan oleh tingkat provinsi. Terus wong provinsi ngomong, dipanggil wong pusat misalnya kan, ini kan punya nilai penting juga buat nasional nih misalnya kan, ya kita usulkan menjadi peringkat nasional seperti itu. Nah, ada lagi mungkin yang belum kita bahas. Sebelum dia ditetapkan sebagai cagar budaya, dia ditetapkan di register sebagai ODCB. Ini belum kita singgung. Jadi seluruh benda-benda yang kita duga sebagai cagar budaya itu kita tetapkan dulu sebagai ODCB. Singkatan dari objek diduga
cagar budaya. Itu diatur di dalam undang-undang. Jadi seluruh yang kita anggap itu objek diduga cagar budaya diregister dulu di Dinas Kebudayaan. Kalau dulu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kalau sekarang Dinas Kebudayaan, diregister. Kemudian dari ini dilengkapi berkasnya, kajiannya, diusulkan menjadi cagar budaya. Tingkat kota. Karena yang menetapkan kota. Nah, contoh kami yang kami lakukan sekarang. Masjid Agung misalnya. Masjid Agung itu dari ODCB sekarang udah kami naikkan menjadi cagar budaya Kota Palembang. Terus kami sekarang posisinya karena ini punya nilai penting karena ada cerita tentang Masjid Kesultanan. Jadi kita usulkan ke provinsi, sekarang lagi dikaji di tingkat provinsi. Nah, nanti di provinsi menilai layak atau tidak masuk cagar budaya tingkat provinsi. Kalau dia ditolak, dia tetap sebagai cagar budaya tingkat kota. Tapi kalau dia diterima, dia akan berubah statusnya menjadi cagar budaya provinsi. Kira-kira seperti itu. Contoh lainnya adalah makam Sultan Mahmud Badarudin II di Ternate. Sekarang sudah diusulkan menjadi cagar budaya sebagai nasional. Karena punya nilai penting apa? Ada kepentingan Maluku Utara, Ternate, kota Ternate, Maluku Utara, dan punya kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Artinya kan antar provinsi nih, dan juga punya nilai penting untuk nasional kan. Akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Artinya untuk di makam Sultan Mahmud di Ternate itu tidak bisa sembarangan lagi memperlakukannya seperti itu. Mano dengan nasib pendiri kesultanannya kan? Nah, itu makanya. Jadi kita begini, kami di cagar budaya ini kan ada 400 lebih yang sudah di ODCB. Sudah di ODCB, di register. Ya. Nah, kami ini bersidang setahun hanya 2 kali. Nah, 2 kali itu kan banyak itu. Kalau entah ke 400 itu kan, dia untuk ditetapkan itu harus ada kajian. Nah, kita berharap sudah kemarin sempat ngomong dengan DPRD Kota Palembang, ya Mbak ya kami ini dibuatkan anggaran untuk bisa bersidang lebih dari 2 kali. Bila perlu 3 bulan sekali. Artinya 3 bulan pertama kita menetapkan misalnya 4 atau 5 misal atau 2 misal. Kayak 3 bulan berikutnya menetapkan lagi 2 sehingga kerja kita agak lebih cepat. Mempercepat untuk menjaga. Iya, karena sebagai kota tua tadi. Mana kita menetapkan dari 400 bersidang cuma 2 kali, berarti 6 bulan. Dalam 6 bulan mungkin hasil keputusannya cuma 4, 5. Bikin lagi 2 misalnya. Artinya tidak mungkin terkejar siapapun yang menjadi anggota TACB itu. Tapi sebenarnya sekali lagi kita tidak mengejar jumlah. Prinsipnya kalau aku selagi duduk di sini, apa yang bisa ku gawekan, apa yang bisa ku tetapkan, karena ini untuk negara, karena ini untuk provinsi, karena ini untuk Kota Palembang, ya berapapun yang kita tetapkan, minimal jangan tidak ada hasil. Nah, setiap sidang harus ada hasil. Jadi selain kita berusaha untuk menjaganya dengan cara bersidang tadi, ODCB ditetapkan jadi cagar budaya. Tadi kita register, kemudian ditetapkan cagar budaya tadi. Tingkat kota. Nah, selain itu sebenarnya harus ada juga yang lain yang kita diskusikan tadi, Kak. Harus ada juga yang merobohkan, harus bertanggung jawab. Betul. Dan juga harus ada efek jera dengan hukuman melanggar undang cagar budaya. Betul. Mungkin kalau ini berjalan, kemudian ini juga berjalan, insya Allah ke depan bisa terjaga, Kak. Apa tuh? Bangunan-bangunan bersejarah kita, kemudian cagar-cagar budaya kita di Kota Palembang. Kalau ini terjaga, kurasa untuk ke depan anak cucu kita ada kebanggaan, Kak. Dan mungkin Dedek itu perlu dicatat, yang direportkan setelah dihancurkan bukannya mereka saja, kami pun cagar budaya direpot. Kenapa? Karena ketika sudah ditetapkan, ketika barang itu hilang, kami pun harus lapor kembali. Buktinya sekarang kami lapor tentang kehilangan cagar budaya. Dan akan dibuat laporan lagi bahwa yang namanya Pasar Cinde statusnya hilang. Rusak berat. Nah, itu kena rapat lagi. Kena bunuh kan? Nah, jadi lahir dibunuh gitu kan. Nah, kami cagar budaya itu bersidang lagi. 2 kali jadi gawe nih. Begawe sidang menetapkan, begawe kaget menetapkan lagi, dia hilang statusnya. Jadi sebenarnya yang dirugikan tuh bukan masyarakat, kami TACB pun merasa dirugikan juga sebenarnya. Tapi ya inilah tadi sudah kejadian lah seperti itu ya. Mudah-mudahan lah ke depan tidak terjadi lagi lah, Kak ya. Kita harapkan seperti itu. Untuk semua pengambil kebijakan, karena kita kota tua, kita jaga. Oke lah, kalau kita diskusi ngobrol nih, waktu tidak terasa. Cukup. Jalan.
Terus ya. Apalagi ngobrolnya nyantai, Pak. Nyantai. Nggak terasa hampir 30 menit. Para pemirsa, kami sebagai host sedikit agak paham dari Kak Panji apa itu cagar budaya, soal Pasar Cinde, soal sejarah Kota Palembang. Dan ada makam di belakang. Ada makam di belakang, pendiri pendiri Kesultanan Palembang. Kemudian tim ahli cagar budaya Kota Palembang itu sudah sedang bekerja memverifikasi, meregister ODCB tadi. Kemudian juga mendata mano cagar budaya kita yang kata Kak Febri kemarin kena bunuh. Iya. Kena hancur lah ya. Dihancurkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga pemirsa memahami soal cagar budaya itu, dan tadi sudah diungkap juga oleh tim ahli cagar budaya bahwa Cinde itu adalah cagar budaya. Nah, kira-kira ini Kak, yang terakhir ini closing statement, kemudian harapan Kak ya. Sebagai tim ahli cagar budaya, sebagai sejarawan, sebagai anak bangsa dan masyarakat Kota Palembang, kemudian sebagai ada embel-embel Kemas Kak. Itu ada sejarahnya Kemas itu Kak. Kemas, Nyimas. Wong Palembang nih kalau bahasa kami itu Kak. Silakan Kak harapannya. Baik, harapan sebagai tim ahli cagar budaya tentu kami bekerja akan semaksimal mungkin. Meskipun cuma diberi sidang 2 kali, dari 400 harus disidangkan 2 kali, itu tidak mungkin semua yang bisa ditetapkan. Tapi percayalah, karena bekerjanya dengan hati, berapapun hasilnya akan kita tetapkan. Harapannya, ketika ini sudah ditetapkan menjadi cagar budaya, ya tolong ini dijaga. Karena dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu tidak melarang orang untuk memanfaatkannya. Ingat itu, bahwa orang ada ketakutan kalau cagar budaya tidak boleh diapa-apa salah itu. Boleh. Nah, boleh, tetap dia memanfaatkan. Contoh, misalnya sekarang di beberapa bangunan-bangunan tua kan dimanfaatkan. Contohnya kantor ledeng. Contohnya yang paling nyata. Kantor ledeng dimanfaatkan sebagai kantor wali kota, nggak masalah. Selagi itu tidak dihancurkan. Seperti itu. Nah, jadi artinya mari kita jaga, karena kita sudah menjadi kota tua di Indonesia, kota tertua malahan. Kota tertua di Indonesia, tentu kita harus menjaga bukti-bukti ketertuaan kita ini. Jangan sampai bicara kota tua, barang-barang tuanya hilang nggak loh. Nah, jadi ini bukan buat saya secara pribadi, juga buat Bung Dede, tapi buat kita dan semua dan masyarakat Palembang, anak cucu kita sebagai wong Palembang, wong Sumatera Selatan, wong Indonesia. Ya artinya negara ini mencoba melindungi seluruh yang namanya cagar budaya itu melalui kami yang dititipkan amanah TACB. Nah, kami bekerja ini demi negara dan demi bangsa. Jadi artinya kalau ini ditetapkan sebagai cagar budaya, tolong dijaga. Itu harapannya. Terima kasih Kak Panji ya. Kami terima kasih Nian sudah datang ke sini. Oke para pemirsa, kita sudah 3 kali podcast. Ini podcast yang ketiga tentang mendalami soal cagar budaya yang terkhusus soal Pasar Cinde. Kita akan ketemu di podcast berikutnya, akan mendalami lagi soal dan mendorong mungkin juga soal bahwa Undang-Undang Cagar Budaya ini Kak. Undang-Undang Cagar Budaya ini memang harus dijalankan. Nah, kita harus akan mendalami suatu agar untuk ke depan bisa jadi efek jerah, bisa jadi penjaga bisa jadi penjaga bahwa ini jangan dirobohkan, jangan dihancurkan, jangan dihilangkan, jangan dibunuh, karena kita ada Undang-Undang Cagar Budaya. Ketika berani menghancurkan, ini ada hukumannya, kira-kira seperti itu. Jumpa lagi nanti pemirsa. Selamat menikmati podcast ini nanti. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kabar dari Cinde. Saya Dedek Caniago, sarjana hukum. Terima kasih.